Bab ke-61. Hidup yang Ayah jalani sekarang memang nampak biasa saja. Tapi di balik semua itu Ayah sedang membangun kerajaan bisnisnya dengan cepat dan tepat. Bukan hanya untuk pribadi, tapi Ayah sadar jika banyak orang yang bergantung padanya sekarang. Kenapa Ayah mengambil langkah untuk membangun bisnis? Karena dengan itu dia bisa memberi makan banyak jiwa yang perlu uluran tangan kita. Orang yang dianggap remeh oleh sebagian orang karena kekurangan maupun asal-usul yang tak jelas itu bukan alasan mereka untuk dijauhi dari dunia kerja. Seperti orang zaman sekarang bukan, jika ada asal-usul yang tak baik, pasti anaknya dicap tak baik juga. Padahal setiap anak itu punya jalan hidup masing-masing. Tak selamanya apa yang terlihat baik itu baik untuk kita. Begitupun sebaliknya tak semua yang terlihat buruk itu buruk untuk kita. Contoh sederhana saja. Kotoran hewan seperti sapi atau kambing memang nampak menjijikan, tapi di balik itu semua, kotoran kambing dan sapi bisa digunakan untuk pupuk tanaman, dan itu sangat berguna juga buat kita bukan? Ingatlah jika saat kita sedang di atas, untuk tak lupa dengan orang yang sedang di bawah kita. Karena kita tak akan tahu kadang kita juga bisa ada di titik orang yang di bawah kita. Betul tak? Iya, nasihat buat kita ya. Kalau bagus bisa kita renungi, jika tidak jangan difikirkan. Aku belum bisa main ke rumah Bu Imas lagi. Ini tugasku juga tak selesai-selesai. Jika aku kesana sekarang akan membuat Umi khawatir, apalagi akan ada syukuran juga. Nanti sajalah nunggu semua ini selesai. Gimana ya enaknya? Tanya Ayah yang sedang memikirkan apa yang bisa dia lakukan dengan peninggalan Bu Imas. Kok ibu bisa punya harta warisan sebanyak itu ya? Gumannya lagi. Kasih tugas Pak Romi saja deh daripada penasaran. Mau terjun langsung tak akan sempat karena banyak acara. Ucap Ayah lalu menghubungi Pak Romi. Klik. Ya Nona muda ada yang bisa saya bantu? Tanya Romi dengan sopan. Ada paman. Tolong selidiki tentang seseorang yang sudah meninggal. Sekitar 10 tahunan yang lalu. Dia bernama Bu Imas tinggal di desa Cempaka di negara Bebe. Aku ingin secepatnya ada hasil karena ini penting buat saya. Ucap Ayah tegas. Baik Nona, perintah akan kami laksanakan. Jawab Romi dengan senang karena ini kali pertama dia mendapatkan tugas setelah bertemu dengan bosnya ini. Ada kebanggaan tersendiri sekarang. Seperti mendapatkan angin segar. Bisa bekerja dan dianggap keluarga itu adalah impian Pak Romi yang biasanya hidup sendiri sekarang ada tujuan hidup lagi. Aku akan langsung menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Nona Muda. Nampaknya Nona Muda punya banyak misteri yang tak semua orang tahu. Guman Romi langsung memerintah semua orangnya untuk bergerak sesuai instruktur dari Nona Mudanya. Huf, main ke kandang sapi aja deh biar dapat hiburan. Nanti saja kumpul sama keluarga. Ucap Ayah lalu bangkit dari tidurnya. Dia berjalan untuk ganti pakaian yang biasa lalu pergi ke kandang sapi milik Kiai Hasan. Umi, Ayah mau main. Ucap Ayah yang pamit dulu sama Uminya. Umi Siti yang sedang sibuk dengan masakan di dapur untuk makan siang. Mau ngapain nak di sana? Tanya Umi Siti heran. Hei, mau kasih pakan sapi Umi, bantuin Kang. Ucap Ayah santai. Umi yang paham jika anaknya ini butuh hiburan mengganggu saja. Toh itu juga hal yang biasa dilakukan anaknya. Iya sudah, hati-hati jangan lama-lama, sebentar lagi mau duhur nak. Ucap Umi Siti. Siap Umi. Ayah ke kandang sapi dulu ya. Assalamualaikum. Ucap Ayah berlari keluar dan menuju kandang sapi yang ada di belakang pesantren sebelah barat. Memang tempatnya jauh dari asrama karena tidak mau mengganggu para santri mengaji. Ayah berjalan sendirian menuju kandang. Sampai di sana ada beberapa kang yang sedang membawa rumput untuk pakan sapi. Assalamualaikum Kang. Ayah emsuk dengan wajah ceria. Para kang yang tahu itu, Ningnya menundukkan kepala juga menjawab salam Ayah serempak. Ning Ayah mau kasih pakan sapi? Tanya Kang Imal yang biasa jaga kandang. Hehehe, iya mau lihat juga sapi yang buat acar besok yang mana Kang? Tanya Ayah. Dengar ucapan Ningnya, Kang Imal menunjukkan 5 ekor sapi yang sudah disiapkan. Wah, gede gini ya Kang. Abah emang paling jas.
Ucap ayah bangga melihat sapi yang bagus juga gemuk itu. Iya Ning, spesial buat Ning ayah ini. Mau dibeli orang juga nyak dibolehin sama Kiai Hasan. Ucap Kang Imel. Kalau boleh tahu ya Kang, ini saya harganya berapa? Tanya ya yang mulai mode keponya kumat dia. Kalau yang dipilih Kiai buat besok itu lumayan mahal Ning. Ini kisaran 25 juta satu ekornya. Jelas Kang Imel yang kadang juga diamanati buat jual sapi. Mahal juga ya Kang. Apa abah gak rugi itu Kang kalau buat aku 5 ekor? Tanya Ning ayah yang mode kepo juga penasaran. Bagi Kiai Hasan Ning ayah patut diberi hadiah ini Ning. Sekalian buat sodako bukan? Kata Kiai siapa tahu nanti malah ada rezeki buat naik haji lagi. Jalan rezekinya orang itu kan tak ada yang tahu Ning. Kadang apa yang kita miliki itu juga ada hak orang lain juga. Jika hak itu sampai pada orang yang membutuhkan, rezeki kita juga akan bertambah bukan? Ucap Kang Imel. Ayah menganggukkan kepala tanda dia juga setuju dengan pemikiran sang abah. Iya ya Kang. Hehe ayah belum sampai set. Pikir ayah ini sapi 5 dikali 5 ekor sapi kan kalau dijual jumlahnya benayak itu sampai 125,00 juta bukan? Kalau buat naik haji bisa itu. Ucap ayah sambil memberi pakan sapi itu dengan asyiknya. Hehe Ning, tak semua kebahagiaan itu dinilai dengan uang. Mungkin Abah Kiai juga ingin berbagi pada yang membutuhkan. Saya pernah dengar cerita jika ada seseorang yang akan pergi haji 2 orang. Katakanlah jika si A dan si B, si A yang satu berhasil untuk naik haji. Tapi yang satunya si B tak jadi ikut naik haji karena lebih memilih menolong tetangganya yang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Dan Ning tahu, jika saat di Ka'bah si A ini melihat si B sedang mencium Ka'bah dengan mudahnya. Dan saat di rumah si A ini main ke rumah si B dan bercerita panjang lebar tentang pengalamannya yang naik haji. Juga menceritakan jika dia juga lihat si B yang juga ikut naik haji bersamanya. Nah di sini semua orang bingung karena si B ini memang ada niat naik haji tapi ditunda Karen. Lebih memilih membantu tetangganya yang lebih membutuhkan. Ning bukan cerita ini. Tanya Kang Imel yang ada di samping Ning ayah yang dengan serius mendengarkan apa yang Kang Imel katakan. Suka dia kalau ada cerita seperti ini. Ayah walaupun sudah pernah dengar tapi tetap tertarik dengan cerita itu. Lanjut Kang. Ucap Ning ayah dengan polosnya malah menyuruh Kang Imel jadi pencerita. Baiklah, nah semua orang tentunya kaget jika Sia juga melihat si B ini ada di rumah Allah bukan? Padahal mereka tahu jika si B ini ada di rumah dan bersama mereka. Nah disinilah namanya kuasa Allah itu tak ada yang tahu. Semua itu milik Allah, walaupun tak ikut ke tanah suci. Tapi si B ini sudah menjadi tamu Allah Ning. Kurang lebihnya sih seperti itu kalau Kang Imel gak salah ya Ning. Mohon maaf kalau salah Ning. Kan segi perumpamaan juga. Ucap Kang Imel tersenyum. Untung Ningnya ini tipe orang yang tak mudah marah. Dia juga tak akan membantah jika bersama orang lain. Meskipun ada yang salah itu wajar bukan namanya juga manusia. Letaknya salah dan dosa. Iya Kang udah santai saja sama ayah Kang. Ayah pernah dengar sih tapi malah lupa semua hehe. Ucap ayah terkekeh. Iya Ning. Kalau saya tidak salah Ning ini umurnya baru mau 14 bukan? Nah ada rencana apa ke depan Ning buat pondok kita? Tanya Kang Imel. Jika santri di sini ada kesempatan bisa ngobrol dengan Ningnya pasti akan dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena Ning mereka itu unik. Mau saja berkumpul dengan semua orang kalangan. Dan di sana juga ada beberapa Kang yang juga ikut mendengarkan omongan mereka. Apa ya Kang? Kalau buat pondok, nanti aku mau para santri putra punya keterampilan Kang. Buat para Kang yang sesuai dengan Kang nanti bakatnya di apa? Mau jadi petani ya belajar sama santri senior. Kalau yang minat di peternakan ya di sini ini. Kalau minat di lainnya juga boleh. Yang jelas aku nanti akan usulkan pada Abah supaya kalian keluar dari pondok ini ada keterampilan yang bisa kalian kerjakan buat modal usaha Kang. Hidup di luar pondok itu lebih keras Kang. Ucap ayah. Mereka sadar jika Ningnya ini walaupun tubuhnya kecil tapi pemikirannya sudah dewasa. Apa dibolehkan Ning? Tanya Kang lain ikut menimpali. Nanti ayah usulkan Kang. Bagi ayah itu penting. Kalian itu lelaki yang akan bertanggung jawab pada anak dan istri itu bekal hidup Kang. Ayah mau Kang nanti jika soan kesini itu bisa pamer sama ayah gitu loh. Contohnya gini Kang. Ning kayak saya sudah jadi peternak sukses mau nyumbang buat pondok Ning.
Ucap ayah dengan suara yang dibuat besar. Otomatis sangat lucu, mana gerakannya juga seperti orang yang sedang sowan ke rumah kiainya. Hahaha, pecahlah sudah tawa mereka melihat Ningnya cosplay Jeti Kang santri yang sowan ke dalam. Ini biasa ya bagi alumni pondok itu, masih sering sowan ke dalam maupun pondok untuk bersilaturahmi pada para gurunya. Ayah tersenyum melihat tawa lepas para santri yang lelah habis mencari pakan rumput di sela mereka mengaji. Ning, kok ada saja si tingkahnya? Ucap salah satu Kang yang mendengarkan. Hehehe, ya kan, siapa tahu di antara kalian nanti bisa Jeti seperti Abah Jeti juragan sapi atau kambinga. Kan itu juga prestasi Kang. Bisalah pamer nanti kayak gitu. Hehe, tapi kalau ayah minta kambing atau sapinya jangan nangis. Ucap ayah juga membuat mereka ikut tersenyum kembali. Ning ayah ini ada saja kelakuan randomnya. Ada di kandang sapi kok kayak ada di konser gitu. Amin. Semoga doa Ning ayah dijabah, kami dapat barokahnya Ning. Amin ya rabbal alamin. Ucap salah satu di antara mereka yang langsung diamini semua orang yang ada di situ. Ayah tersenyum. Melihat raut wajah mereka yang sudah mulai cerah lagi, tak seperti tadi yang nampak kelelahan habis cari pakan rumput. Amin. Selalu Kang, akan ayah doakan selalu Kang. Asal kalau sudah sukses, tak lupa saja sama ayah. Ucap atau ya yang kesal, justru ekspresi Ning mereka yang ngambek itu membuat mereka makin pecah tawanya. Ningnya ini ada saja tingkahnya yang membuat semua orang jadi terhibur. Bab ke-62. Memang bagi para santri Ning ayah kedua hiburan tersendiri, baik mereka yang lelah dengan tugas maupun hafalan. Ada saja tingkahnya yang membuat orang lain bisa tersenyum lupa akan kepenatan yang mereka rasakan. Ning main ke kandang sudah bilang sama Abah Kiai kan? Tanya Kang Imel yang sudah tenang. Ya sudahlah Kang, mana boleh ayah main ke sini kok tidak izin dulu. Bisa kena semprot Abah nanti. Ayah kan banyak yang nyari. Kalau ada yang penting bisa langsung cari ayah di sini. Ucap ayah yang memang benar. Baru saja ngomong sudah ada Mbak Endalem yang berlari ke arah mereka menghampiri Ningnya dua. Assalamualaikum Ning. Dicari Gus Anandin dalam. Ucap Mbak Endalem. Waalaikumsalam. Iya Mbak, bilang saja bentar lagi ayah pulang ya. Mbak duluan saja, nanti saya nyusul kok. Ucap ayah. Ning saya pamit dulu. Setelah mengucap salam para santri langsung saling pandang. Nah kan baru juga ayah bilang udah dicariin kan Kang. Mau main saja ya seperti ini. Kalau tidak izin bisa dicariin orang sedalam, hahaha. Mereka semua tersenyum. Dan memang benar jika itu bisa saja terjadi melihat Ningnya ini orang yang paling disayang oleh para santri juga keluarga dalam. Oh ya Kang, ini ayah ada rezeki. Bagi ya buat ada di sini. Dan tolong jangan kasih tahu siapapun tentang yang ini. Bagi rata buat beli sabun kalian. Sisanya gunakan buat hal yang berguna. Ucap ayah memberikan Kang Emma amplop coklat yang lumayan tebal. Kang Imel saja sampai gemetaran. Ini uang atau bom isinya? Berat sekali, mana tebal lagi. Ini buat kami Ning? Tanya salah satu di antara mereka. Iyalah, kan sudah jagain sapi ini buat acara besok. Memang tak banyak sih, tapi diterima ya. Dan tolong dirahasikan dari siapapun. Oke Kang, ayah pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ucap ayah lalu berjalan keluar dari kandang. Sontak mereka semua yang tersadar langsung mengelilingi Kang Imel. Buka Kang, aku penasaran ini. Ucap Kang lainnya yang diangguki semua orang. Srek. Keluarlah uang berwarna merah satu gepok. Weiti Ingge. Kang Imel yang syok malah membuangnya. Takut dia dengan uang sebanyak itu. Maaf saya grogi, itu uang semua atau kertas ya Kang? Tanya Kang Imel dengan polosnya. Kang lain mengambil uang itu dan membawa ke hadapan mereka semua. Saat ini ada 10 santri yang ada di sini yang membantu mengelola sapi milik Kiai Hasan. Uang semua Kang? Jawab Kang itu. Bagikan sesuai dengan perintah Ning kita Kang. Katanya kalau diberi uang oleh orang yang soleh, uang itu bagus buat usahamu seperti yang tadi Ning kita omongkan tentang masa depan kita setelah lulus dari pondok. Mana tahu kan? Ucap salah satu Kang lain yang pernah dengar seperti itu. Dan mereka pun membagi rata uang itu. Sungguh kaget saat mereka tahu jumlahnya ini mencapai 2 juta per orangnya. Gimana Kang Imel tidak kaget, uang-uang sebanyak itu kok jadi satu?
Auto segepok besar, hahaha. Ini autornya seandainya saja ya. Jetty kalau tak benar ya mohon maaf. Soalnya autornya juga tak pernah memegang uang tunai sebanyak itu, haha. Gunakan uang ini dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dibilang sama Ning kita. Insya Allah, kita juga yang akan dapat barokahnya. Ucap Kang Imel. Merek mengangguk setuju. Dan tolong kalian juga tutup mulut tentang uang ini. Biar tak Jetty iri hati pada santri lain. Paham kan maksud saya? Tanya Ang Imel. Mereka semua paham maksudnya. Menjaga lisan agar tak bocor juga suatu amanah yang harus mereka jaga hingga kapanpun. Ya sudah, simpan dengan baik uang ini. Kita bubar dulu, mau jamnya sholat duhur ini. Mereka pun bubar semua untuk membersihkan diri karena badan juga bau rumput. Sedangkan yang sedang buat para santri abahnya itu terkaget. Sedang berjalan sambil bernyanyi sholawat. Sampai di depan dalam ayah mengucapkan salam dan masuk. Dor. Ternyata ada sebuah kejutan untuk Ning ayah kita. Ayah syok, malah dia mematung melihat ke dalam rumah, melihat di dalam sudah banyak sekali keluarga besar Kiai Hasan yang datang ke sini. Mereka berjejer sambil bertepuk tangan. Ya, acara ini sengaja dibuat Umi Siti untuk syukuran ayah bersama keluarga besar. Ayo masuk, kok malah bengong di sini sih, Nak? Ajak Umi Siti yang melihat anaknya malah diam saja. Kaget sepertinya. Nah, ayah aning gaya ya. Umi Dina sampai mendekat dan menepuk tangan ayah agar dia sadar dari rasa terkejut itu seperti orang syok. Ha, ayah Umi. Sadar ayah membuat semua orang nampak lega. Ayo masuk. Umi adakan syukuran buat kamu. Kita makan bareng ya. Itu sudah ditunggu sama Abah dan Mbah Putri. Kamu malah bengong di sini. Bikin kami takut saja, Kak. Ucap Umi Siti. Ayah dituntun masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu sudah banyak keluarga yang menunggu, serta ada nasi kuning besar yang tertata dengan cantik. Tak lupa juga ada banyak sekali lauk pauk yang ikut meramaikan nasi kuning itu. Biasanya disebut tumpeng ya. Pasti pada tahu kan? Abah lalu berdiri di samping ayah dan menghadap ke arah keluarga besarnya. Assalamualaikum Rabiul. WB. Hari ini kita berkumpul di sini untuk syukuran Ning kita Cahaya Humairoh yang sudah hatam Quran dan sukses menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ini adalah kebanggaan tersendiri untuk saya pribadi. Karena dengan prestasi ayah ini sudah membuktikan bahwa dia memang seorang yang patut untuk diberi penghargaan atas apa yang sudah dia capai. Jujur Abah sebenarnya tak menyangka akan menyaksikan anak Abah sudah hatam tahun ini. Abah sampai tak bisa ngomong apapun karena Abah sangat sayang juga berterima kasih pada anak Abah yang sudah membanggakan Abah di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih Kak. Abah bangga padamu. Kamu sudah mewujudkan apa yang Abah inginkan. Terima kasih. Ucap Abah sampai tak bisa menahan haru karena anak yang dia besarkan itu sudah bisa menjadi orang hebat. Ayah langsung memeluk Abahnya dengan sayang. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini belum sebanding dengan apa yang Abah dan Umi berikan padaku. Aku ingin Jetty lebih baik lagi dari ini ya Allah. Aku ingin mereka berdua menjadi orang tuaku nanti di surgamu. Karena aku yang lahir hina ini tak akan bisa membalas semua yang Abah dan Umi berikan padaku yang bukan anak kandung mereka. Jika kelahiran bisa aku beli, aku rela menyerahkan apa yang aku punya ini dengan menjadi anak kandung mereka. Tapi takdirku bukan seperti itu. Kumohon ya Allah, nanti aku bisa bersama keluarga di sini saat di surga nanti. Jagalah mereka seperti mereka yang selalu menjagaku selama ini. Tempatkan juga Bu Imas pada tempat yang indah seperti beliau menempatkan aku pada tempat aku sekarang. Berada di sekitar orang soleh membuat aku sadar jika ada yang lebih indah dari dunia ini. Semoga aku bisa mencapai surgamu bersama orang yang menyayangiku ya Allah. Amin, doa ayah di dalam hati. Tak terasa air matanya juga ikut mengalir karena beban yang dia punya sedikit terangkat. Umi Siti yang melihat itu juga ikut memeluk ayah. Momen ini menjadi haru biru. Mereka yang melihat semua itu juga tak kuasa untuk tak meneteskan air mata. Ayah sangat beruntung bisa menjadi anak Abah dan Umi. Ayah juga ingin kita semua berkumpul pada surganya Allah, Bah. Ayah akan mengakui jika ayah ini anak Abah dan Umi. Ucap ayah dengan tulus. Siapa saja mendengar dan tahu kebenarannya, jika ayah hanya anak angkat tentu saja menangis.
Tak ada yang sia-sia jika kita berbuat kebaikan dan itu juga yang dirasakan Kiai Hasan. Siapa sangka anak yang dia temukan saat kematian ibu angkat Nuh akan membawa Kiai Hasan bisa melihat langsung jika anak itu bisa menjadi kadang pahalanya selama ini. Apalagi dengan segudang prestasi yang dia miliki bukan kaleng-kaleng. Ya kamu anak Abah dan Umi nak. Kami mengakui kamu nanti dan selamanya. Rumahmu di sini bersama Abah dan Umi. Ucap Kiai Hasan sudah berlinang air mata. Iya Abah, maafkan ayah jika ayah selama ini banyak bikin Abah marah atau pusing dengan ayah. Semoga ayah bisa selalu menjadi anak Abah ya. Ucap ayah dengan tulus. Kamu yang bikin semua orang itu sering pusing bukan hanya Abah, tapi para abangmu juga sering kamu buat marah bukan nanti minta maaflah pada mereka ya. Kita akan doa bersama dulu agar ilmunya lebih barokah untuk kita semua dan untuk kamu sendiri juga nak. Ucap Abah. Kiai Hasan membacakan doa dengan husuk. Semua orang juga mengamini doa itu dengan hikmat. Nah sekarang kita serahkan pada kamu nak mau kasih siapa tumpeng pertama kamu. Ucap Umi Soto yang membawakan piring serta pisau untuk memotong tumpeng itu. Tentunya potongan pertama itu diberikan untuk Umi lalu Abah dan para sesepuh keluarga. Setelah itu berganti para sepupu ayah juga para mbak endalem yang juga ikut hadir di sana. Ayah bagi semua. Acara makan itu sungguh menyenangkan sekali bagi ayah. Usahanya di sini selalu dihargai oleh mereka. Jika nanti ada kesempatan pasti akan ayah balas kebaikan mereka semua. Baginya orang yang baik pada kita berarti dia juga baik pada Allah karena sesama makhluk itu saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Ayah tak bisa lagi berkata karena dengan dia menjadi keluarga di sini. Dia sudah tak banyak keinginan lagi. Apalagi mencari keluarga kandungnya, itu tak penting lagi bagi ayah saat ini. Biarlah dia bisa bersama orang yang menyayangi dirinya yang bukan siapa-siapa ini. Dek nambah dong. Nah ini gua Ridwan datang malah membuyarkan lamunan ayah. Apalagi ini ada piring yang ada di depan wajahnya. Apa kak? Tanya ayah yang tak ngeh karena dia tadi pikirannya tak di sini. Ya Allah deh. Mau nambah ambilinlah. Ucap Jus Ridwan. Ayah yang paham langsung mengambil piring itu dan menambah nasi dan juga lauk. Ini Ika. Habiskan ya. Ucap ayah dengan senyum senang. Saat Gus Ridwan melihat piringnya, dia melotot kaget. Ini piringnya sudah seperti gunung Everest saja. Ini nasi apa gunung deh? Tanya Gus Ridwan dengan konyolnya. Lah tambah kok sebanyak ini. Apa muat perut Gus Ridwan ya? Ya nasilah, habisinlah kak. Jawab ayah. Ayo berdua sama kamu deh. Sudah lama kita tak makan sepiring seperti ini. Ajak Gus Ridwan yang memang sengaja nambah karena melihat ayah yang seperti memikirkan sesuatu ini sebagai pengalihan saja. Bab ke-63. Ayah mengangguk setuju. Memang karena kesibukan mereka di sekolah sekarang jarang bisa bersama. Abang juga mau ikut? Gus Adnan langsung saja nimbrung bersama mereka. Mereka bertiga sudah duduk lesehan dengan piring yang menggunung itu. Deh. Gus Ridwan menyuapi ayah dengan telaten. Ini makan juga ayamnya. Gus Adnan juga tak mau kalah, dan akhirnya jati ayah yang disuapin oleh mereka berdua. Kedua putra Kiai itu hanya sesekali saja makan lebih sering ayah yang disuruh makan karena kedua Gus itu yang sibuk dengan menyuapi ayah. Kak ini kenapa jati ayah yang makan? Kalian malah sibuk menyuapi ayah dengan nasi segunung ini. Ucap ayah yang melihat nasi di piring itu tinggal seperempat saja. Ini si ayah juga lapar ya. Wong nasi porsi kuli dia makan sendiri saja tinggal seperempatnya. Hahaha. Lapar apa doyan itu disuapikan jadi enak. Haha. Kamu ini cerewet sekali sih deh. No lihat yang katanya itu nasi segunung udah meletus gunungnya pindah ke perut kamu deh. Ejek Gus Ridwan dengan wajah ngeselinnya. Ayah yang merasa jika memang itu benar hanya bisa tersenyum say. Ternyata enak ya makan disuapi sama saudara itu, lebih nikmat rasanya. Dah sekarang giliran ayah. Kalian diam aja. Benar saja ayah langsung sibuk menyuapi mereka berdua bergantian.
Kayak ibu yang sedang menyuapi anaknya saja. Mana yang disuapi lebih besar lagi? Kan Jetty bayi besar dong. Hehe. Setelah habis, mereka kembali ngobrol dengan keluarga. Pemandangan tadi tak luput dari para tetua. Tapi melihat hal itu sudah biasa bagi mereka. Mbak, kalau nanti mereka dewasa apa akan bisa ya seperti ini? Tanya Umi Dina yang memerhatikan ketiga saudara angkat itu. Entah, aku pun kadang ingin sekali menepis jika ayah itu anak angkat. Nyatanya bagi kita dia ini anak yang bisa kita banggakan di mana-mana. Tapi kembali lagi ke takdir kita. Aku juga akan memisahkan mereka jika nanti mereka dewasa dan akan mempunyai pasangan hidup masing-masing, bukan deh? Takutnya cemburu pada ayah yang mereka sayangi sejak dulu. Jawab Umi Siti yang memang kadang bingung juga. Mau memisahkan mereka juga susah, orang mereka hidup bareng sudah lama. Dan mereka bertiga juga sudah saling menyayangi satu sama lain sejak dulu, bukan? Tumbuh dan besar bersama dalam pengasuhan Umi Siti dan Kiai Hasan. Iya Mbak, aku juga merasa sulit jika ingat ayah ini bukan keluarga kandung kita. Yang aku takutkan justru jika nanti ada yang mengaku jika mereka keluarga ayah. Bisa marah nanti Zahra kalau adiknya dibawa keluarga kandungnya. Tahu sendiri Zahra itu posesif sekali sama adiknya itu. Ucap Umi Dina. Mereka sebenarnya khawatir akan masa depan ayah nanti. Jika dia menikah juga akan mencari wali sebagai saksi yang sah, bukan? Ayah kandung ayah sudah meninggal atau masih hidup juga perlu dicari agar pernikahan itu bisa sah. Makanya aku belum siap jika ayah tahu tentang keluarganya. Takut mereka membawa ayah pergi. Bisa heboh mereka berdua. Timpal Umi Siti melihat kedekatan ayah dan juga Zahra yang sudah ikut bergabung dengan mereka. Mereka berempat nampak tertawa lepas tanpa beban. Iya Mbak, aku juga merasa seperti itu. Ayah bisa membawa diri pada keluarga kita dengan baik. Dia juga bisa memantaskan dirinya jika dia ini layak berada bersama kita. Kalah anak kita malah Mbak. Lebih unggul ayah dari semua anak kita. Ucap Umi Dina. Justru karena itu juga aku merasa asal-usul ayah itu tak sederhana deh. Pastinya ada rahasia besar mereka bisa membuang ayah. Ini yang aku takutkan. Kekuasaan yang besar yang bisa dengan mudah digunakan untuk menekan kita yang lemah ini. Jika mereka sadar ayah itu anak yang jenius. Ucap Umi Isti mengungkapkan kegundahan hatinya. Mana rela seorang bu yang sudah membesarkan anak itu dengan kasih sayang harus berpisah pada anak itu. Semoga saja tak ada yang tahu Mbak. Doa Umi Dina, bukannya egois ingin memiliki ayah seutuhnya. Tapi bagi mereka, jika saat itu tiba mereka sudah siap dan ingin minta alasan yang tepat karena mereka yang mengasuh ayah sejak kecil. Iya, itu juga doaku, Dek. Aku tak mau kehilangan ayah. Dia putriku. Ucap tegas Umi Siti. Setelah acara itu selesai, besok tinggal acara inti saja. Penyembelihan sapi untuk warga dan para santri juga doa bersama. Ayah masuk ke dalam kamarnya setelah semua acara selesai. Dia juga memberikan tugas pada Romi agar mengirim 2 chef terkenal untuk membantu memasak besar besok. Kirimkan 2 chef pada pondok Rahmat Paman. Biar mereka masak besar di sana. Aku tunggu di sana juga. Beri alasan yang logis agar mereka percaya jika chef itu ditugaskan untuk bekerja di sana dan sudah dibayar oleh pemesannya. Pesan itu membuat Romi langsung dengan sigap mengirim perintah pada orang kepercayaannya. Zain dan Zen langsung dikirim langsung ke pondok itu untuk memastikan acara itu bisa berjalan dengan baik. Sepertinya pondok ini tempat tinggal nona muda. Dilihat dari pergerakan nona yang sangat melindungi keluarga Kiai Hasan yang notabene itu pemilik pondok itu. Kuman Romi. Deg. Apa jangan-jangan nona ini anak dari Kiai Hasan? Karena seorang yang terlatih pasti bisa peka dengan sikap ayah yang menyuruh mereka untuk melindungi seseorang. Anak terakhir dari Kiai Hasan yang perempuan. Nah, sedikit-sedikit mulai terjawab. Aku tak boleh sembarangan menuduh. Nantinya nona muda akan jujur sendiri pada kami. Dan memang ini sangat rahasia. Melihat dari bisnis yang makin besar, juga pesaing makin banyak. Guman Romi tak mau kembali menerka karena dia akan sabar menunggu bos kecilnya untuk jujur pada mereka semua. Mungkin sekarang belum saatnya tahu secara keseluruhan. Sementara yang Ning Cahaya sedang rapat dengan Zender juga untuk menyelesaikan tugasnya yang banyak itu, dan sekarang ayah memang mematikan layar kamera, karena dia tak nyaman jika lama dipandang orang lain. Walaupun dia tahu mereka menganggap ayah ini seperti keponakan, tapi ayah sengaja membatasi jika berinteraksi yang bisa menimbulkan masalah.
yang tak diinginkan. Jaga diri juga penting, bukan? Paman, apa yang sedang paman pikirkan? Seperti ingin bertanya saja padaku. Tanya ayah yang melihat raut wajah Zender yang bingung. Ketahuan ya Nona? Tanya Zender. Orang muka paman kelihatan sekali kok. Mana bisa saya tak tahu. Ada apa? Katakan saja. Perintah ayah dengan tegas. Baiklah jika nanti kita bisa bertemu langsung. Nona akan meminta kami yang menemui Nona atau sebaliknya. Tanya Zender menggebu sekali. Bagaimana dia tak semangat jika bertemu dengan orang yang sudah memberi dia semangat hidup lagi. Kalau itu nanti akan saya pikirkan paman. Karena untuk sekarang ini tugas paman juga belum selesai bukan? Membantu paman Romi untuk memajukan bisnisku di sini. Ingat aku hanya memberi waktu 2 tahun. Karena saat itu aku sudah lebih dewasa lagi dari sekarang. Jadi aku bisalah jika bertemu di tempat yang aman. Jawab ayah dengan santai. Baik Nona, saya akan membantu Romi dengan semaksimal mungkin. Saya juga akan mengirim orang kepercayaan saya untuk mengurus perusahaan kita yang ada di sana juga. Ucap Zender. Ingat paman aku tak suka keramaian. Jadi tolong paman Zender sebagai orang yang aku percaya bisa dengan mudah juga menyembunyikan aku dari para pembisnis. Biarlah mereka tahunya jika bisnis itu milik paman Zender. Saya belum cukup umur jika menyangkut semua itu. Ucap Miss X dengan cekikikan. Zender tersenyum karena sejak tahun nona mudanya ini masih muda sekali. Pantas saja dia merahasiakan jati dirinya dengan rapat. Orang anaknya saja masih bau kencur begini. Jika dari awal jujur tak akan dipercaya oleh Zender dan Romi juga bukan, mana ada yang percaya pada bocah kecil tentang perusahaan. Baik Nona, akan saya laksanakan. Saya juga sudah mengirim John Nona orang kepercayaan saya yang berada di sana untuk membantu Romi. Ucap Zender. Dia bisa dipercaya paman? Toh dia juga pemimpin MP juga bukan? Aku sudah lihat dia sangat loyal pada pekerjaannya. Apalagi dia punya trauma dengan orang asing. Sepertinya nanti jika kita bertemu aku akan undang beberapa dari kalian. Supaya kalian lebih bisa menyembunyikan saya dari publik. Saya tak suka jika berada di antara orang asing. Ucap ayah yang memang tak mau ada kecolongan. Sengaja dia pilih orang yang memang sangat setia padanya saja yang akan dia temui nanti. Paman juga ingat pesanku ya. Jangan pelihara ular pada perusahaan kita. Data yang aku minta tentang bagian keuangan dan bagian gudang itu selesaikan dengan rapi. Sudah ada buktinya bukan? Seret mereka ke penjara. Enak saja yang kerja keras karyawanku. Mereka makan hasilnya. Pengen saya bikin geprek itu mulut karena tak jujur pada kita. Berani-beraninya dia berkhianat padaku. Lihat saja kehancuranmu sudah semakin dekat. Ucap ayah dingin. Wing. Bulu kuduk Zender langsung berdiri tanda dia merasa terintimidasi pada anak kecil usianya belum genap 14 tahun. Baik Nona, sudah saya bereskan sesuai dengan yang Nona katakan. Saya juga sudah mengambil semua uang perusahaan yang sudah dia ambil. Keluarganya juga sekarang menjadi sulit karena banyak uang yang sudah mereka hambur-hamburkan untuk foya-foya. Ucap Zender menjelaskan dengan detail. Nona jangan khawatir, itu sudah jadi urusan saya, Nona terima beres saja. Ucap Zender lagi menambahi. Baik paman, ini semua laporan sudah saya cek. Aman kok. Biarkan saja, bukan aku ingin kejam, tapi mereka yang sudah melewati batas menyalahkan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Ucap Miss X dengan dingin. Klek. Zender saja sampai bergidik. Ternyata di balik kecantikan nonanya ada sisi lain yang menyeramkan di usia muda ini. Baik Nona, saya hanya akan pantau saja agar tak mengganggu perusahaan kita. Ucap Zender berusaha profesional. Iya paman, sudah dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Saya sedang ada acara lagi. Nanti kita bisa bicarakan lagi. Klik. Pertemuan itu sudah terputus secara menyeluruh. Bab ke-64. Perasaan aku sudah memberikan gaji juga bonus yang layak pada mereka ini. Kok masih saja ada yang serakah pada uang perusahaan? Apa mereka pikir itu uang bisa datang dengan sendirinya? Heran aku sama orang dewasa. Tak pernah puas dengan apa yang mereka punya. Kalau cuma keperluan makan kayaknya cukup. Kok? Nah ini buat beli barang yang tak penting. Barang brandi di Manhell bisa dimakan. Kok ya aneh-aneh saja. Mau dibilang kaya, tapi usahanya nol.
Giliran ditangkap polisi mohon-mohon. Kok tidak ingat saat gajian sebanyak itu? Kalau itu ayah yang kerja dengan gaji yang fantastis gitu bisa beli jajan pentol 10 gerobak. Kenyang makan pentol. Enak lagi. Guman ayah yang tak habis pikir dengan semua orang dewasa. Ini bukan kasus yang 1-2 kali terjadi. Tapi jika ada yang seperti ini lagi, ayah tak akan memakai perasaan jika memecat mereka. Ini nanti malam pasti Mbak Putri bakal minta penjelasan aku. Sekalian aku minta tolong saja sama Mbak Putri agar bisa membantu aku. Biar tak ada yang curiga. Mbak Putri saja yang mengaku jika yang menyewa chef besok itu atas keinginan Mbak Putri. Ya, benar kamu pintar ayah. Hehe. Ini si bocil mau ngadalin kadal. Hahaha. Pintar memanfaatkan situasi. Okelah, aku mau ajak Mbak Zahra keluar jalan-jalan di sekitar pondok ini. Guman ayah lalu meloncat dari ranjang dan pergi ke kamar Zahra. Sang empu yang dicarinya sedang asyik joget tok-tok dengan lincahnya. Saat Zahra menyadari ada adiknya, dia lalu matikan aplikasi itu. Adik mau ikutan gak? Tanya Zahra. Gak mau. Orang joget gitu kok mau dipamerin sama orang lain. Malu ayam Mbak. Ucap ayah dengan santai ikut duduk di ranjang bersama Zahra. Ya udah. Kalau kamu suka sosmed gitu, kayaknya bakal banyak yang follow kamu deh, Dek. Secara kamu ini cantik juga bagus. Fashion kamu juga oke. Ucap Zahra dengan semangat. Tidak Mbak. Bagiku ini aku ya aku. Tak perlu orang lain tahu tentang aku. Apalagi fashion. Aku itu tipe orang yang tak ribet. Buat apa aku sibuk mikir fashion? Wong aku kalau pakai baju itu mikirnya yang bikin aku nyaman aja kok. Itu kenapa juga aku suka pakai celana, bahan yang nyaman sama tunik panjang. Ucap ayah. Tapi di badan kamu yang tinggi ini oke deh. Bisa jadi ladang uang loh. Kompor Zahra. Hehe Mbak. Mbak, aku bukan orang yang suka sosmed. Sibuk nanti posting sana sini. Gak mau ah. Hidup gini aja udah enak. Ucap ayah yang memang membatasi diri karena dia tak mau ada seseorang yang tahu keberadaannya di sini. Ya sudah, padahal Mbak udah bilang lo ya. Oh ya, kamu kesini mau apa? Tanya Zahra. Mau aja Mbak Zahra buat jalan-jalan di pondok. Biar gak bosen. Yuk. Ajak ayah dengan semangat. Oke, bentar Mbak ganti baju dulu. Tungguin sini aja. Gak usah keluar. Ucap Zahra. Iya Bawel. Gerutu ayah. Zahra tak peduli, dia langsung saja pergi ke kamar mandi buat ganti baju gamis. Tak lama mereka berdua langsung pergi ke pondok. Mereka nampak asyik jalan-jalan dengan riang sambil bercerita kegiatan sebelum mereka bertemu. Dek, kalau kamu ada yang ngajak taruh kamu mau gak? Tanya Zahra di sela obrolan mereka saat jalan-jalan. Sekarang mereka sedang di dekat sawah di belakang pondok. Duduk lesehan memandang hamparan sawah yang mulai menguning siap panen. Di sini panennya padi ya. Dan ini milik sang abah yang dia berikan untuk pondok ini kelola. Sebagian juga ditanam sayuran dan bumbu seperti cabai dan daun bawang. Kemarin abah juga bahas itu Mbak. Ucap ayah dengan tenang. Terus kamu bilang apa? Aku dengar dari Umi. Kalau Abah Hasan sering lodek nolak ajakan temannya yang mengajukan CV pada Abah, katanya sih buat kamu itu. Ucap Zahra yang memang pernah mendengarkan curhatan Kiai Hasan pada uminya. Aku juga baru tahu kemarin saat Bang Adnan bilang gitu Mbak. Aku bukannya gimana ya. Tapi di pikiranku ini bukan itu prioritasku sekarang. Bagiku jodoh itu akan muncul di saat yang tepat. Jika mikir kehidupan kita para anak kiai yang suka dijodohkan dengan para ning dan gus itu aku tak minat. Sama sekali Mbak. Jelas ayah dengan santai. Zahra sampai melongo. Apa tadi tak minat? Kenapa deh? Tanya Zahra penasaran. Mbak, aku ini anak angkat di keluarga kita, itu tak bisa dibantah. Bukan aku tak mau. Tapi itu akan membuat orang lain kecewa jika aku bukan anak kandung dari Abah. Biasalah di kalangan kita itu bibit bebet dan bobot selalu jadi prioritas. Sebaik apapun kita, jika tak memiliki itu sepertinya akan diremehkan. Apalagi aku, keluarga kandungku saja aku tak tahu Mbak. Yang ada di pikiranku itu masalah wali. Karena aku juga tak tahu ayah kandungku masih hidup atau tidak. Mereka muslim atau tidak.
Mereka menganggap aku masih ada atau tidak. Dan banyak lagi faktor yang membuat aku tak memikirkan masalah nikah Mbak. Tolong rahasiakan ini ya. Aku takut jika aku jujur pada Abah dan Umi mereka akan sedih Mbak. Mereka begitu menyayangi aku Mbak. Aku tak mau melihat mereka bersedih. Aku ingin hidup seperti ini dulu. Menikmati momen bersama kalian. Ucap ayah dengan tegas dan tulus. Zahra yang mendengarkan semua omongan dari adiknya ini langsung memeluk ayah dengan erat. Dia tak tahu jika adiknya sudah berpikir sejauh itu. Di balik sifat ceria yang ayah tunjukkan pada mereka, Zahra yang tahu jika ayah juga seperti mempunyai beban yang besar. Dia simpan itu dengan rapat. Siapapun kamu deh, bagi kami kamu itu keluarga kita. Jangan jadikan beban dengan status kamu yang hanya anak angkat. Ingat kita tak memandang orang lain dari asal-usulnya, tapi dari sifat dan pribadi orang itu sendiri. Kami tak pernah membahas tentang asal-usul kamu kan deh. Karena bagi kami, kamu itu saudara kami yang berharga. Ucap Zahra dengan jelas. Makasih ya Mbak. Mbak tidak akan berubah kan jika tahu ayah bukan dari keluarga baik-baik? Tanya ayah dengan jujur. Bukannya kita itu sesama muslim tak boleh membeda-bedakan ya deh. Apalagi kita ini hidup secara bersamaan. Kita hidup di lingkungan yang sama deh. Kita ini saudara juga selain keluarga. Kamu dan aku juga sudah sejak kecil tumbuh bersama. Sedikit banyak aku tahu kamu deh. Kamu punya banyak rahasia bukan? Tanya Zahra. Dej. Ayah melepaskan pelukan Mbak Zahra dan menatap mata Zahra lekat. Apa Zahra tahu tentang Ning Ayah? Mbak tahu tentang aku. Tanya ayah dengan wajah penasaran. Ya tahulah deh. Gini deh. Sejak dulu kita itu selalu bersama. Kelebihan yang kamu miliki sejak dulu itu yang membuat aku bertanya-tanya deh. Aku jauh dari kamu dengan kamu yang mempunyai segudang prestasi. Padahal anak Abah Hasan juga tak ada yang sepandai kamu. Kamu kemarin saat pelajaran biologi saat penjelasan tentang gen. Menarik kesimpulan jika kamu itu dari gen yang baik deh. Parasmu, kecerdasan kamu, sifat kamu itu sudah menunjukkan jika kamu bukan dari kalangan orang biasa deh. Ucap Zahra yang mengingat tentang pelajaran sains tentang gen yang diwariskan pada anak. Iyakah Mbak? Tanya ayah memang tak ingin Zahra curiga jika dia sudah tahu tentang itu semua. Kemungkinan begitu deh. Tapi itu bagiku tak masalah. Karena kamu itu tetap adik aku apapun status kamu. Aku lebih tua dan kamu harus panggil aku Mbak. Hahaha. Tawa lepas Zahra membuat ayah tersenyum. Mbak Zahra memang tak berubah sejak dulu. Walaupun kadang ketus tapi dia begitu menyayangi dia sejak dulu. Apalagi dia yang anak tunggal tak mau jika sendirian katani sepi. Makanya jika ada ayah dia akan berubah menjadi sosok mbak yang melindungi adiknya. Iya Mbak Zahra itu mbakku. Aku sangat beruntung punya Mbak Zahra dan kedua abangku itu. Ucap ayah dengan menahan air mata haru. Di sini dia diperlakukan dengan sangat baik. Apa yang ayah sembunyikan juga untuk melindungi semua keluarganya yang di sini agar tak ada yang mengganggu. Dah, ayo kita jajan saja. Kok jadi kita sedih-sedih segini? Hapus itu air mata yang mau keluar. Kita ini wanita tangguh deh. Ingat kaum wanita tak boleh lemah karena kita bukan wanita biasa. Ucap Zahra dengan semangat. Iya Mbak. Terima kasih karena Mbak sudah menerima dan menyayangiku seperti saudara sesungguhnya. Ucap ayah dengan tulus. Iya dong. Punya adik satu itu dijaga. Buat teman hidup kita selamanya. Kita susah senang juga kalau ada saudara tak akan kesepian deh. Ucap Zahra yang bangun lebih dulu dan mengulurkan tangannya untuk ayah genggam membantu ayah berdiri. Ayah menerima uluran tangan Zahra dengan senang. Inilah rasanya saudara perempuan dia bisa mengungkapkan isi hati dengan mudah. Ayo kita jajan Mbak. Nanti ayah traktir deh. Ajak ayah dengan memegang tuluran tangan Zahra tadi dan mengajaknya berlari ke depan pondok. Deh jangan kencang-kencang. Nanti kamu jatuh. Teriak Zahra karena ayah begitu bersemangat. Hehe iya Mbak. Piis. Dengan tangan membentuk huruf kelima tanda dia minta maaf. Tadi saja melo sekarang sudah semangat lagi kamu deh. Emangnya kamu itu tak bisa lepas dari jajan? Ucap Zahra yang menggelengkan kepalanya tanda heran dengan begitu mudahnya mood adiknya berubah. Hei Mbak kayak gak tahu ayah saja.
Hidup ayah itu untuk jajan, Mbak. Keke ayah dengan senyum lebarnya. Iya deh yang punya uang jajan tak terbatas. Sindir Zahra yang tahu jika uang adiknya ini banyak sekali. Hehe, nanti Mbak mau gak aku ajak ke rumah ibu angkatku yang dulu? Ajak ayah saat mereka sudah di dekat penjual pentol yang selalu standby di depan pondok. Emang kapan itu? Tanya Zahra. Habis acara besok, Mbak. Kan ini juga mau ada libur gabungan tanggal merah 2 hari. Aku udah izin sejak hari Jumat karena mau ada acara hehe. Ucap ayah dengan cengirannya. Kamu ya, suka memanfaatkan situasi buat ngelibur? Mana mau libur panjang kok udah libur duluan kamu ini ya? Ucap Zahra yang tahu jika adiknya ini memang suka sekali random. Nah ini dia jadi libur 5 hari dong. Banyak sekali bukan? Yang penting kan nilai ayah tak turun, Mbak. Tugas yang diberikan sebagai ganti aku libur juga aku kerjakan kok. Uli? Ucap ayah dengan tengilnya. Heran aku. Seorang Ningko suka sekali libur sekolah kamu ini. Mana Ustadz dan Ustadzah boleh saja hanya dikasih tugas saja lagi. Pakai ilmu apa sih? Tanya Zahra yang heran. Ya Zahra tahu jika saat ayah ingin libur pasti diberi tugas tambahan. Tak tahu saja Zahra ini jika tugas yang diberikan itu tak semudah apa yang dipelajari di dalam kelas jika masuk sekolah. Tapi ini hanya rahasia ayah dan para ustadz karena ayah yang minta langsung agar disembunyikan sebagai ganti tugas saat dia tak masuk sekolah. Pinter dia, masalah merayu para ustadz dan ustadzah. Walaupun tak hadir dia tetap dapat nilai bagus. Itulah kenapa kehadiran ayah tak penting karena dia selalu bisa membuat tugas khusus untuk meningkatkan nilainya. Orang pintar mah kecil ya. Tugas seabrek juga dijabanin sama. Bab ke-65. Ayah tak peduli dengan ocehan dari sepupunya ini. Dia orang yang memang cerewet tapi juga bisa jaga rahasia kok. Bang pentolnya ya 2 biasa. Ucap ayah setelah sampai di penjual pentol yang ada di depan pondok. Jadi gini deh, kan gak semua anak bisa keluar dari pondok. Nah bagi anak pondok itu kalau mau jajan boleh saja asal tak keluar dari area pondok. Jadi ya cuma tangannya saja yang keluar. Ini nyata ya, karena gak semua pondok itu ketat dan aturan setiap pondok itu juga berbeda-beda. Kalau di pondok Rahmat ini memang bukan pondok modern lebih ke salaf. Jadi ya tak ada kata yang mewah, tetap nikmat walaupun sederhana. Yang penting ilmunya itu sampai pada para santrinya. Barokah ilmunya itu yang dicari para santri bukan? Dek kamu beneran mau kuliah nih? Gak nunggu Kak Ridwan dulu? Tanya Zahra yang kabar jika ayah akan kuliah itu sudah jadi bahan perbincangan di keluarganya. Orang anaknya otaknya encer begini ya autolus kalau mau kuliah. Dia mah kalah jariah ya dim saja. Iya mbak, ayah mau secepatnya jadi sarjana mungkin nanti kalau bisa umur 20 tahun ayah sudah S2. Ucap ayah dengan santainya. Zahra malah melongo. Apa tadi umur 20 sudah S2 yang benar saja dong? Itu mah S1 saja belum lulus kalau Zahra yang lakuin. Hahaha. Kok bengong sih? Tutup itu mulutnya. Mau nyamuk masuk ke perut Mbak Zahra? Ucap ayah yang melihat Zahra sudah melongo sampai membuka mulut lebar sekali. Dia tertawa melihat wajah-wajah Zahra yang seperti itu. Kamu ini deh. Kapan sih belajarnya kok bisa otakmu itu gak ngebul apa buat mikir pelajaran sebanyak itu? Aku nyerah. Kalau orang jenius itu memang beda jauh levelnya dari aku yang apa-apa masih suka lupa ini. Hahaha. Ucap Zahra. Mbak Zahra ini bisa saja sih. Mbak saja yang kalau belajar malah asyik baca novel doang mana ada pelajaran yang masuk ke novelnya saja di atas buku pelajaran ya auto hilang semua. Jawab ayah yang tahu kebiasaan mbaknya ini. Tukang ngibul uminya. Jujur ya dek sebenarnya apa yang kamu kejar hingga semua prestasi akan kamu gapai dengan singkat. Mbakmu ini walaupun tak pandai dalam pelajaran tapi juga pahamlah kalau masalah hidup. Orang mbak juga sering ikut organisasi. Kan di sekolah mbak juga aktif. Jadi tahulah jika melihat kamu yang sekarang ini. Ucap Zahra yang curiga dengan ayah. Karena sepupunya ini nampak mau menyabet semua prestasi padahal di keluarga ini tak ada yang menyuruh ayah sampai sekeras ini dalam bidang prestasi. Apa ya mbak? Ayah sih pengen aja nyoba gitu.
Mumpung ayah masih punya banyak waktu buat belajar. Nanti kalau ayah udah dewasa, ayah tak kepengen lagi tinggal menikmati hasil ayah sekarang. Jawab ayah tak sepenuhnya bohong. Jika masa muda kita habiskan untuk hal yang berguna, kita juga bukan yang akan memanennya nanti. Susah ya kalau jadi orang pintar itu. Bagi yang kayak Mbak ini tak ada kesempatan. Ucap Zahra. Kata siapa tak ada kesempatan? Mbak saja yang malas buat belajar. Aku tahu ya Umi Dina juga sering marah kalau Mbak gak mau belajar. Dan alasan Mbak yang sabrek itu seringnya dengar saat Umi Dina cerita sama ayah. Ucap ayah dengan wajah tengilnya. Hehe, Umi ini suka jujur sekali sih, aib anaknya kok dibuka. Gerutu Zahra yang membuat ayah yang sedang makan pentol terkekeh. Untung saja tak sampai ke selek pentol. Dah makan dulu saja sih, mumpung masih panas enak loh. Ucap ayah. Iya, ini juga sambil aku makan. Besok acaranya jam berapa, Dek? Tanya Zahra. Pagi kayaknya, biar nanti acara bagi-bagi ke sekitar pondok bisa selesai cepat gitu. Itu jadi urusan santri putra. Mbah bagi sedekah sekali, hal Mbah Kung juga itu dititipin sekalian gitu. Nah, yang buat di pondok kita bakal makan bersama Mbak. Ucap ayah. Berapa orang yang akan diberi, Dek? Tanya Zahra kepo. Entah Mbak, katanya ada 5 ekor sapi, yang 3 yang dibagikan di luar pondok, yang 2 kita makan bersama. Ucap ayah yang melihat susunan acara ketika tadi lewat dari kandang sapi. Wow, Abah Hasan memang the best ya. 5 ekor sapi woy. Ini sapi, bukan kambing. Mana sapinya gede-gede gitu lagi, berapa duit tuh Dek? Tanya Zahra kepo kumat dia. Ya, kalau 1,25 ya tinggal kalikan 5 saja. Jawab ayah santai. Zahra menghitung dengan jarinya. Ayah hanya tersenyum aja. Jika uang segitu saja Zahra sudah bingung, apalagi ayah yang selalu berhadapan dengan angka berderet-deret dan itu uang semua. Haha, 125 juta Dek. Itu kalau jadi uang semua bisa setas ya Dek? Ucap Zahra dengan polosnya. Ayah sampai tertawa melihat mbaknya yang sampai segitunya. Tangannya sampai memperagakan dengan menggebu. Dah Mbak, ayah sakit perut nanti jika lihat Mbak yang kayak gitu. Ayah tidak tahu kalau uang 125 juta itu sebanyak apa Wong tidak pernah pegang atau lihat kok. Ucap ayah terkekeh. Tak bohong bukan. Karena Mang ayah tak punya uang tunai sebanyak itu. Uang-uangnya ada di rekening semua. Tak terhitung jumlahnya, tiap bulan malah nambah terus. Hehe, iya ya, mana punya kita uang-uang sebanyak itu. Bisa jadi sultan aku kalau punya uang sebanyak itu Dek. Tinggal makan sama tidur saja. Hahaha. Ucap Zahra yang juga membuat ayah ikut tertawa. Iya, ayah tahu kok. Mbak kan sukanya nonton drama atau baca novel, bisa gak keluar kamar kalau punya uang sebanyak itu kan? Ujar ayah terkekeh karena sepupunya ini termasuk gila drama juga novel romance. Hehehe, kamu itu jangan buka aib Mbak ya. Malu nanti kalau ada yang dengar. Zahra celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri melihat sekitar. Ayah hanya cekikikan saja dengan tingkah sepupunya yang ajaib ini. Tingkah randomnya hampir sama dengan ayah kalau kumat. Dah yuk pulang, udah sore juga ini. Kita belum mandi dan sholat asar bisa dicariin orang dalam Mbak. Ajak ayah yang membawa Zahra dengan cepat sambil menyeret dia dengan lembut. Dek, jalannya jangan cepat-cepat dong Dek. Ucap Zahra yang kewalahan dengan langkah ayah. Karena ayah lebih tinggi darinya, otomatis langkah ayah juga lebih panjang. Saat ada di depan dalam, mereka berhenti karena ada tamu di dalam. Ada mobil asing yang parkir di depan asrama putri dekat dengan dalam. Mereka saling pandang, seperti bertanya dalam batin mereka. Dek, kita lewat belakang saja. Sepertinya ada tamu ini. Ucap Zahra yang melihat keadaan yang tak mungkin jika mereka itu lewat depan. Iya Mbak, ayo. Jawab ayah dengan tenang. Mereka berdua akhirnya masuk lewat pintu belakang saja. Di sana para mbak yang sadar jika ada Ningnya mengangguk hormat. Ada tamu ya Mbak? Tanya ayah ramah. Iya Ning, itu tamunya Abah. Jawab Mbak Susi. Oh ya sudah, kita di sini saja dulu ya Mbak, nunggu mereka pulang.
Soalnya ada di ruang tengah deh, ucap ayah. Mereka saling lirik, karena yang sedang dibicarakan sesepuh itu yang Ning Ayah ini yang ada di depan mereka. Ayah memang tak sadar, namun saat mereka diam dan mendengar perbincangan dari ruang tengah seketika mereka semua diam. Ya, kami mau mengajukan ta'aruf sama anak kamu itu yang kemarin sudah jadi Hafizoh, cocoklah sama putraku. Meskipun mereka masih muda sepertinya bisa kita besanansan, ucap seorang kiai. Ayah yang mendengar itu hanya diam saja. Dia ambil wudhu dan duduk kembali ke tempat semula. Zahra dan para mbak sampai bingung dengan apa yang ayah lakukan. Mereka memperhatikan setiap gerakan ayah dengan seksama. Ayah duduk bersila dan mulai memejamkan matanya. Ayah yang telinganya mendengarkan perbincangan itu, tapi bibirnya dia gunakan untuk murojaah hafalannya. Para mbak saja bingung, tapi mereka segan takut mengganggu Ning mereka. Jeti hanya ikut diam saja, tak berani untuk bersuara. Maaf, tapi anakku masih 13 tahun dan dia belum ada pikiran untuk menikah muda. Ajakan ta'aruf juga bukan hanya dari kamu saja dan jawabanku tetap sama seperti tempo hari. Aku ingin anakku mengejar cita-citanya dulu. Aku akan mendukung setiap keputusan yang dia ambil, karena bagiku dia sudah membuat aku bangga di hadapan Alasweti. Apa salahnya aku mendukung keinginan putriku, seperti kamu yang mendukung keinginan putramu, padahal aku sudah menolak ta'aruf sejak kemarin malam, ucap Kiai Hasan tegas. Karena ini menyangkut putrinya, dia tak mau goyah. Kemarin dia sudah berjanji pada ayah di depan keluarganya juga. Baiklah, jika itu keputusan kamu, aku tak bisa memaksa San. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa menelpon aku kapan saja. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Dengan langkah tergesa, Kiai dan anaknya itu pergi dari dalam. Suara mobil pergi meninggalkan dalam sebagai tanda tamunya Abah sudah pergi dari ruang tamu. Sedangkan ayah yang sejak tadi murojaah hafalannya berhenti ketika mobil itu sudah cukup jauh perginya. Ayah membuka kedua matanya dengan perlahan. Semua yang ayah lakukan itu juga tak luput dari pandangan para mbak dan juga Zahra. Mereka saling pandang karena Ningyalah ternyata tujuan dari tamu tadi. Kenapa Aah? Tanya ayah dengan polosnya melihat mereka semua nampak khawatir. Itu tadi Ning, tamu Abah, ucap Mbak Ratih. Hehe, udah jangan dipikir lanjian, Abah juga udah tahu kok apa yang harus Abah lakukan. Kita tak mungkin memaksa kehendak kita pada orang lain, bukan? Ucap ayah yang diangguki mereka semua. Dek, baru kemarin udah langsung banyak yang datang ini. Celetuk Zahra yang membuat mereka para mbak saling pandang. Udah jangan bikin mereka mikir yang gak mbak. Dan kalian mbak, tolong rahasiakan apa yang kalian dengar di sini. Ayah mohon ya. Ucap ayah dengan wajah memelasnya. Kan yang lihat Jeti tak tega. Mereka mengangguk. Siap Ning, kami akan tutup mulut. Bagi kami Ning juga belum saatnya untuk hal nikah. Terlalu muda Ning, ucap Mbak Ratih. Hehe, iya Mbak. Ya udah, terima kasih ya Mbak mau bantu ayah. Ayah masuk dulu, ucap ayah lalu bangun dari duduknya. Iya Ning, kami minta maaf juga karena ikut duduk di sini, ucap Mbak Ratih. Iya Mbak, udah tak apa. Lagian juga itu udah biasa bukan? Di mana-mana kalau punya anak perempuan yang beranjak dewasa itu pasti banyak yang mau jadiin istri. Tapi ayah ini masih 13 tahun loh. Kok mereka mau gitu punya mantu bau kencur kayak ayah? Mana sukanya jajan pentol lagi? Ucapan ayah malah membuat mereka yang tadi sempat tegang kini tertawa. Ningnya ini ternyata tak marah, malah bikin mereka terhibur. Hehe, iya ya deh. Belum jajan kamu yang kuat banget kalau kumat. Haha, rugi bandar nanti deh. Timpak Zahra yang paham jika ayah memang seperti itu bukan. Dah Mbak, ayo kita masuk. Ajak ayah pada Zahra. Ayo deh, jawab Zahra setelah pusing ketawanya. Janji ya Mbak, tolong tutup mulut. Ayah mau ketemu Abah dulu, ucap ayah dan pamit. Dari situ menuju ruang tengah menghampiri sangat Abah. Kiai Hasan dan Umi Siti nampak sedang tak baik, karena mereka melihat kedua orang yang dia sayangi sedang merenung seperti orang yang banyak pikiran. Abah, Umi,
Panggil ayah membuat mereka berdua kaget karena anaknya ada di depan mereka. Zahra yang tahu mereka butuh waktu untuk me time. Menghindar biarlah nanti dia tanya sama ayah langsung saja. Daripada di sini, dia akan membuat mereka terganggu.